Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek proposal peran media massa terhadap tren K-pop di kalangan mahasiswa. Saya dari Aura Hanifa Karin, NIM 2023071081, metodologi penelitian kuantitatif. Pendahuluan. Kultur studi atau kajian budaya adalah model kajian budaya termasuk sosial yang berbeda dengan kajian modern konvensional. Populer kultur atau sering disebut budaya pop mulai mendapat tempat dalam kehidupan manusia Indonesia. Budaya pop juga bisa dilihat sebagai lokasi di mana makna-makna diperbandingkan gagasan, konsep, atau pandangan hidup yang menjadi dominan dalam berpikir dengan bertindak yang dominan bisa saja tergoda. Budaya pop adalah budaya pertarungan makna di mana segala macam makna bertarung memperebutkan hati masyarakat. Adanya perkembangan yang sangat cepat dalam media menjadikan media massa sebagai saluran distribusi. Maksudnya budaya baru yaitu budaya populer atau pop kultur ke seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Budaya populer saat sama kaitannya dengan budaya massa, yaitu budaya yang sering diminati banyak orang. Salah satunya yang lagi puncak tertinggi adalah demam Korea atau disebut dengan Korean Wave, merupakan sebutan untuk budaya pop Korea Selatan yang telah tersebar secara mendunia tanpa terkecuali di Indonesia. Kemunculan boy band dan girl band saat Korea Selatan kerap disebut dengan Korean pop, musik pop Korea, atau biasanya disingkat K-pop. Apa itu K-pop? K-pop adalah kepanjangan dari Korean pop, musik Korea, yaitu adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. K-pop bahasa Koreanya Gayo. Singkatan dari Korea pop atau Korean populer. Musik adalah sebuah genre musik terdiri dari pop, dance, elektropop, hip hop, rock, R&B, elektronik, musik yang berasal dari Korea Selatan. Banyak orang menyebut serbuan K-pop sebagai Hallyu atau golongan Korea. Dari sini anak muda Asia kemudian mengenal K-pop dan mengenalinya. Dalam perkembangannya, K-pop telah tumbuh menjadi sebuah kelompok yang menyebar secara luas sebagai belahan dunia. Komunitas penggemar budaya melakukan pertukaran pesan mengenai idolanya. Para penggemar ini
berbagi informasi untuk semakin banyak mengetahui idolnya. Terus di situ ada definisi konseptual. Di sini ada media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa. K-pop adalah kepanjangan dari budaya pop. Terus abis itu ada aspek-aspek. Di sini ada aspek terhadap K-pop. Di seiring dengan perkembangan teknologi, media massa turut berkembang dari media konvensional ke media baru. Terus abis itu K-pop terhadap mahasiswa. Dari penelitian awal, mereka mengetahui adanya budaya pop Korea, yaitu karena melihatnya melalui media hingga menjadikan diri mereka sebagai penggemar K-pop. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, media massa mudah diterima dan diakses. Yang kedua, sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi pada penggemar. Yang ketiga, peranan media massa dalam perkembangan budaya Korea. Terus abis itu yang di sini juga ada yang kedua, tren Korea di kalangan mahasiswa. Awal mula perkembangan dan penyebarnya K-pop. Aktivitas yang menarik penggemar. Yang kedua, perubahan perilaku setelah menonton konser musik K-pop. Di sini hubungan antara media massa terhadap tren Korea. Globalisasi turut dampak pada media, yaitu media massa. Media massa pada sekarang ini menjadi hal utama yang dimiliki dan mudah untuk diakses banyak orang. Adanya perkembangan yang cepat dalam media menjadikan media massa sebagai saluran distribusi masuknya budaya baru, yaitu budaya populer atau pop kultur ke dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Terus di sini ini ya. Terus kerangka berpikir. Di sini ada media massa, media yang berkembang dengan menyampaikan informasi secara cepat, menjadi jembatan budaya baru, salah satunya budaya populer. Tren K-pop, perilaku konsumtif merupakan tindakan yang dilakukan dalam konsumsi suatu barang atau yang diperlukannya kebutuhannya untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Yang akan kita dilakukan di Universitas Islam Indonesia. Hipotesis. Dalam melakukan penelitian kali ini hanya untuk tugas sementara. Harapannya dalam peneliti peran media massa terhadap tren K-pop di kalangan mahasiswa ini adalah media massa dan platform streaming adalah menjadi media massa yang secara signifikan membantu dalam pengenalan, pembentukan, dan penyebaran tren K-pop di kalangan pelajar. Penjelasan media massa tidak hanya menyediakan informasi tentang K-pop,
tetapi mengembangkan persepsi gaya hidup, nilai, dan norma yang dapat diasosiasikan dengan K-pop. Hal ini juga dapat mempengaruhi identitas pelajar, preferensi budaya, dan perilaku konsumen. Nah, di sini ada bab 3. Yang pertama, pendekatan penelitian. Metode ini digunakan penelitian kuantitatif yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini dalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di sini kami akan melakukan suatu penelitian dengan menggunakan penelitian survei yang akan kami selenggarakan di Universitas Islam Indonesia tentang peran media massa terhadap tren K-pop di kalangan mahasiswa. Uji yang kami akan lakukan tanya jawab, apakah mereka merasakan penting peran media massa itu yang X dan melakukan aktivitas seperti tren K-pop yang melanda di kalangan mahasiswa Y. Terus abis itu penelitian kuantitatif ini adalah mengajak kita untuk sejauh mana perkembangan dengan peran media massa terhadap K-pop di kalangan mahasiswa, yang mana banyak sekali kasus yang kecanduan dengan dunia K-pop. Terus di sini ada identifikasi variabel. Penelitian dalam suatu penelitian perlu memahami variabel dan jenis-jenis yang akan digunakan. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable X, yaitu peran media massa. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variables, itu Y, yaitu terhadap tren K-pop di kalangan mahasiswa. Di sini ada operasionalisasi konsep penelitian. Yang pertama, media massa. Komunikasi massa menurut Bittner yang tertuang dalam buku yang berjudul Mass Communication and Introduction, ialah banyak peran yang digunakan melalui suatu media massa dengan jangkauan khayalan yang besar. Itu ada Hendrasawi 2016. Seiring dengan perkembangan teknologi, media massa turut berkembang dari media konsepsional ke media baru. K-pop adalah kepanjangan dari K-pop atau musik K-pop Korea, yang yaitu adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. K-pop dalam bahasa Korea, gayo singkatan dari Korean pop atau Korean popular music, adalah sebuah genre yang
genre musik terdiri dari pop, dance, elektropop, hip hop, rock, R&B, dan elektronik musik yang berasal dari Korea Selatan. Di sini ada lokasi penelitiannya. Kita penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Indonesia, Jalan Demangan Baru nomor 24, Merican, Katur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Populer ini dipilih karena kita bisa tahu bahwa siapa saja yang mengikuti atau yang tidak mengikuti menjadi penggemar. Sampel akan diambil secara acak atau random dari mahasiswa yang baru atau lama di beberapa fakultas yang berbeda untuk mendapat hasil dari wawancara yang akan kami tayangkan ke mahasiswa yang benar-benar penggemar K-pop. Nah, di sini ada blueprintnya. Yang pertama ada aspek. Aspeknya di sini ada dua ya. Media massa sebagai menyampaikan informasi yang cepat. Indikatornya media baru merupakan media berbasis internet yang menjadi dasar akan lahirnya media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan lainnya. Favorable itu 35/100 dikali 80, yaitu hasilnya 28. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Unfavorable-nya 14, bobotnya 50. Nah, yang kedua ini ada tren Korea. Adalah salah satu budaya populer di kalangan anak muda. Media sosial menjadi wadah bagi para narasumber untuk berlangsung kegiatan fangirl-nya. Para narasumber turut berinteraksi dengan penggemar lain yang menggunakan media sosial yang sama untuk membahas tentang idola K-pop yang disukai. Di sini ada favorable-nya 65 dibagi 100 kali 80 jadi 52. Dibagi 2 jadi 26. Unfavorable-nya 26. Bobotnya 50. Jadi totalnya ada 40 tambah 40 jadi 80 dan bobotnya 50 ditambah 50 jadi 100%. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas, adalah penguji untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian tepat dan akurat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, uji reliabilitas adalah penguji untuk mengetahui beberapa konsisten hasil pengukuran suatu instrumen penelitian. Uji ini penting dilakukan
untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya. Yang ketiga, uji hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan parameter populasi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.